melakukan sholawat-sholawat gitu. Ya. Masya Allah. Nah, mungkin Oke, sebenarnya kita kita belum buka acara. belum buka ya. Oke. Baru Kira-kira sudah ngobrol-ngobrol berapa aja nih dari tadi. peserta yang hadir technical meeting kita Ada hari ini? berapa? Ada 19. 19 ya. Oke. Mau Ya, semua peserta mungkin nggak bakalan hadir ya. Maksudnya itu diwakilkan oleh beberapa ini perwakilan dari Bapak Ibu yes, guru di boleh. sekolahnya mungkin ya ini Pendamping 18. Kalau pendamping misalkan pesertanya ya. semuanya peserta hadir mungkin ke angka 100 lebihan ya. Oh ya. Kalau semua peserta ikut. Nah, Oke, kayak kalau gitu. gitu mungkin bisa kita buka acara kita Ya, pada siang hari ini ya. Nah, kita buka aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara Technical Meeting AMC 2023. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kepada yang terhormat pengurus Yayasan Al-Mustari, kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Al-Mustari, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri serta Panitia Al-Mustari Competition, kepada yang terhormat Bapak Ibu pendamping peserta lomba, serta anak-anakku peserta lomba AMC yang saya sayangi. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ibu Reva dan rekan saya Pak Mardi yang akan memandu acara technical meeting pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan. Yang selanjutnya sambutan Ketua Al-Mustari Competition. Yang ketiga sambutan pengurus Yayasan Al-Mustari. Selanjutnya pemaparan juknis setiap mata lomba dan sesi tanya jawab. Terakhir doa dan penutup. Baik hadirin sekalian, langsung aja kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, acara pembukaan sudah kita lalui bersama ya. Nah, Pak Mardi, kita mau beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari pembacaan ya. Oh, langsung aja ya. pembacaan. Oke. Jadi di sini saya dan Bu Reva akan membacakan juknis secara umum ya. Nanti juknis secara umum perlombaan ini, jadi mohon disimak ya, dengan baik biar tidak ada miskomunikasi ya. Karena biar nanti paham ya semuanya. Biasanya kan kalau lomba-lomba itu di akhir tuh loh kemarin gini-gini, padahal meeting seperti ini gitu ya. Jadi kurang memahami apa juknisnya, jadi kurang inilah, jadi kurang gitu. paham ya. Tapi sekarang paham. Pak Mardi nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Ada untuk para di pembimbing akhir. lomba. Kita bacain dulu semuanya. Nanti kalau Oke. misalkan ada pertanyaan dari Jelas, peserta semuanya yang kurang paham dan yang pengen ini maksudnya seperti apa, boleh ditanyakan aja. Namanya technical meeting. Ya. Berarti hari ini kita harus clear semuanya biar nanti perlombaan itu semuanya udah fokus pada latihan, pada lomba masing-masing, tidak mikirin peraturan-peraturannya lagi gitu loh. Nanti selain itu juga nanti akan kita share apa saja sih yang akan dinilai ya dalam lomba AMC kali ini. Oke. Baik, di sini ada petunjuk pelaksanaan teknis Al-Mustari Competition atau disingkat juga dengan AMC 2023. Ketentuan umum. Saya dulu ya yang pertama nih. Boleh, silahkan. Ketentuan umum peserta lomba. Gimana? Oke.
Ketentuan umum peserta lomba. 1. Peserta lomba adalah siswa-siswi TK atau PAUD dan SD atau MI kelas 5 dan kelas 6 yang sudah terdaftar secara sah oleh panitia. Kemudian? Di sini ada beberapa nama perlombaan. Yang Ya. pertama ada Tahfiz Oke, ya ada Quran Tahfiz untuk Quran PAUD atau dan TK ya. TK ya. Kemudian Ah, yang berikutnya boleh tukar posisinya Pak Mardi? boleh. Oke, terima kasih. Kemudian yang Nah, selanjutnya ada lomba MTQ ya. Itu untuk SD SD atau atau MI MI. ya, Musabakoh Tilawah Quran. Kemudian yang selanjutnya Ada solawat. Solawat juga dia untuk 2 tingkatan. Ada PAUD TK atau SDMI. oke Jadi dua-duanya nih. boleh Kalau ya. tadi Tahfiz Quran kan cuma untuk PAUD aja nih. Kalau Ya, MTQ untuk SD SD. aja. Kalau solawat Boleh dia boleh kedua-duanya ya. PAUD, boleh SD. Tapi ya tentunya lombanya juga dipisahkan ya. Iya Enggak dalam dong. satu ini. Iya, jadi kita dipisahkan ya nanti antara Antara yang PAUD PAUD dan dan SD juga walaupun SD. perlombaannya sama. Yap. Lalu ada juga doa harian dari untuk PAUD dan TK, bercerita kisah Nabi untuk PAUD dan TK, lomba azan Yes, untuk azan. SD atau MI, pastinya laki-laki ini mah ya. Mm-mm. Kemudian yang Dan terakhir itu ada ada dai dai ya. untuk SD dan MI. Ya, Totalnya oke. berarti ada 7 cabang mata Mata lomba lomba. yang Yes. kita lombakan di AMC ini. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta mengirimkan video lomba ke pihak panitia. Video yang dikirimkan dilarang menggunakan watermark dan video menjadi hak paten milik Al Mustarih Competition. Jadi nggak boleh pakai watermark jadi kayak ciri khas apa gitu mungkin. Ya. Jadi, Jadi begitu. nanti setelah itu harus ridho nih ikhlas ya. Jadi milik kita nih. Jadi hak milik. Jadi hak milik kita ya. Oke. Kemudian Dilanjut ya, nomor 3 yaitu adalah peserta lomba mengirimkan video melalui link yang telah disediakan, link menyusul nanti. Lalu peserta diperbolehkan mengikuti lebih dari 1 lomba. nih maksudnya gimana nih? Berarti 1 anak bisa mengikuti 7 cabang mata lomba mungkin gitu ya? Boleh kalau misalnya Heeh. bisa seperti itu ya. Jadi Nggak mungkin sih, nggak karena mungkin juga sih ya. TK itu kan cuma 3. Ya, jadi Satu misalnya anaknya enggak. kalau misalnya sanggup sih ya tidak apa-apa ya, Heeh. tapi tidak tidak memaksa gitu maksudnya ya. Peserta harus mengikuti seluruh peraturan perlombaan. Yang keenam, peserta dilarang melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh, peserta wajib mengfollow IG sekolah @almustari.id ya. IG-nya Almustari ini @almustari.id dan subscribe YouTube Almustari. Bukti di screenshot dan dikirimkan ke nomor PJ yang telah ditentukan masing-masing PJ lomba di sini ya. Nah, itu adalah ketentuan umum yang harus diperhatikan oleh para peserta lomba AMC ini. Untuk pendaftaran di sini, 1, pendaftaran tidak dipungut biaya apapun atau secara gratis ya. Jadi tidak ada tuh biaya apapun itu. Silakan belajar dengan baik ya. Pokoknya tidak memikirkan biaya atau apapun nih. Kayak gitu. Yang kedua, pendaftaran dilakukan secara online pada tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2023. Sekarang tanggal berapa? 17 Maret ya. Berarti tinggal 3 hari lagi ya. Bagi yang ingin mendaftarkan silakan jangan sampai terlewatkan gitu. Karena sampai tanggal 20 Maret 2023. Nomor 3, pendaftaran online dilakukan melalui link berikut. Nah, nanti juga di share ya di WA grup yang sudah tertera PJ masing-masing dan nanti kalau misalkan minta ke panitia juga insya Allah dikirimkan. Oke, untuk waktu pelaksanaan technical meeting pada hari ini yaitu Jumat 17 Maret 2023 jam 13.00 sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Tempat Zoom meeting. Oke. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting, ini ya biasanya banyak miskomunikasi di sini karena semua peserta itu ada yang tidak mengikuti technical meeting, jadi banyak miskomunikasinya di sini, kesalahan awalnya di sini ya. Peserta yang tidak mengikuti technical meeting dianggap telah menyetujui semua peraturan lomba. Nanti kan di sini kita ada sesi tanya jawab ini itu untuk apa? Mengfikskan semua peraturan. Kalau misalkan ada sekolah yang tidak mengikuti technical meeting dianggap menyetujui.
Al-Mustari Competition dilaksanakan pada ini boleh di next. Nah, ini udah tadi sosialisasi di atas, Pak. Nah, terus. Nah, gitu loh. Sosialisasi perlombaan tanggal 20 Februari 2023 udah kemarin ya. Pendaftaran lomba 20 Februari sampai 20 Maret 2023. Technical meeting pada hari ini yaitu 17 Maret 2023. Adapun pelaksanaan lomba kita itu pada tanggal 27 sampai 31 Maret 2023. Betul sekali. Pengumpulan videonya berarti di tanggal 27 sampai 29 Maret 2023. Mungkin dari sekarang juga udah banyak yang tag gitu ya, tag videonya. Harus persiapan biar nanti tanggal 27 atau tanggal 29 itu udah ada video yang udah enak nih kayaknya gitu, udah mantap banget kayak gitu kan. Di upload gitu ya. Nah, upload video YouTube ini berarti sama pihak Al-Mustari ya? Iya. Jadi pengumpulan video itu tanggal 27 sampai tanggal 29 Maret 2023. Nanti setelah dikumpulkan sama panitia akan diupload ke YouTube. Upload video YouTube itu pada tanggal 29 sampai 30 Maret 2023. Betul sekali. Nanti linknya juga di-share ya ke semua peserta untuk melihat melihat mereka tampil di YouTube Al-Mustari. Jadi nanti tadi kan wajib mensubscribe channel YouTube Al-Mustari. Betul. Harus follow juga IG kita ya. IG kita itu almustari.id. Oke. Kemudian selanjutnya penilaian juri itu tanggal 31 Maret 2023. Jadi ada waktu 29.30 itu adalah kita mengupload video dan semuanya nge-share semua peserta untuk mencari likers atau viewers ya. Ya, betul sekali. Kemudian karena tanggal 31 Maret itu sudah penilaian juri. Ya, itu sudah tidak bisa diganggu gugat lagi ya. Iya, kalaupun viewersnya nanti tanggal 31 itu masih banyak, ya kalau misalkan udah dinilai berarti ya seperti itu ya. Lalu pengumuman pemenang lomba, mungkin ini yang ditunggu-tunggu. Kita belum mulai tapi ini yang paling ditunggu ya. Pengumuman pemenang lomba pada 1 April tahun 2023 itu ya. Kita lanjut Bu Repa ke penilaian. Betul sekali, kita lihat di sini ada penilaian. Nah, jadi kita itu akan menilai setiap peserta lombanya itu secara objektif oleh juri yang mahir di bidangnya. Kemudian yang kedua, rasio penilaian setiap mata lomba adalah 100% penilaian juri. Yang berikutnya, peserta dengan viewers dan like YouTube terbanyak akan menjadi juara favorit. Nah, di sini kan pasti ada pertanyaan ya, Pak, misalnya juara favorit itu seperti apa? Nah, ternyata juara favoritnya itu nanti akan kita ambil dari 1 SD, 1 SMP tingkatnya ya, tingkat SD dan tingkat SMP. SD dan TK maksudnya, Masya Allah ya. Maklumnya udah siang ya Pak Madi, jadi saya agak gimana gitu ya. Nah, di sini takut ada yang bertanya-tanya nih. Rasio penilaian setiap mata lomba adalah 100% penilaian juri. Ini maksudnya yang juara 1, juara 3 itu tetap ada tidak disangkut pautkan dengan liker sama viewers YouTube ya. Itu nanti. Jadi liker sama viewers YouTube itu untuk juara favorit saja. Betul sekali. Gitu. Nah, kemudian dikasih bocoran nih sama saya ya. Ini presentasi hari ini ya, technical meeting ya. Nah, ternyata untuk juara favorit itu kami akan mencari like terbanyak di YouTube itu untuk satu sekolah. Maka dari itu lebih baik untuk satu sekolah itu mengirim lebih banyak pesertanya nih lombanya. Karena kan nanti kalau misalnya ada 5 orang peserta yang ikut video yang di-upload, terus nanti itu dijumlahin semuanya viewersnya. Betul sekali. Nanti viewersnya misalnya yang satu ada 500, ada 100. Yang dua ada 1000. Jadi 1000. dijumlahin lebih banyak ya. Nah, kalau misalnya 5 lebih apa ya? Kesempatan mendapatkan juara favorit itu lebih besar dibandingkan misalkan satu sekolah itu mengirimkan hanya beberapa lomba doang kayak gitu. Ikut lomba di AMC tahun Al-Mustari ini di tahun 2023 ya. Insya Allah tidak akan menyesal karena di sini kan kita menggali apa sih potensi anak. Yang lebih utama itu nggak dipungut biaya ya. Jadi anak-anak itu wah benar-benar
Benar-benar di dia itu kemampuannya itu dibuktikan di di sini tuh untuk dieksplor belajar, lah gitu ya. dieksplor kayak gitu. Ayo ini yang Jadi tidak anak terhalang oleh persyaratan apapun. Tinggal ya, maunya yes, eh, mungkin Bapak Ibu guru melatih dan anaknya itu ya namanya anak mah pasti semangat terus ya kalau semangat belajar kayak dong. gitu. Lagian juga kan kalau ikut lomba biasanya memicu apa ya? Rasa percaya diri ya. Kayak gitu melatih percaya diri juga ini tuh. Oke, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat itu untuk Yes. penilaian. Kita lanjutkan ke kategori juara. Satu, kategori juara terdiri dari juara satu, juara dua, dan juara tiga, dan juara favorit dari setiap mata lomba yang sudah dijelaskan dari penilaian tadi ya. Mungkin Yang kedua, setiap pemenang pada mata lomba akan mendapatkan e-sertifikat dan uang tunai. Wah, uang tunai. asiknya ngedengernya ya kalau uang tunai ya. Enggak dipungut biaya, tapi Iya. dapat uang gitu. Uang dong ya. Bisa Tapi yang dipersiapkan untuk apa? walaupun buat lebaran. Betul. Walaupun kita itu tidak berpaut sama hadiah ya, kita kan mengeksplor potensi anak Ini sebenarnya. sebagai Tapi ini apresiasi apresiasi kita ya aja kepada terhadap anak. anak-anak Iya. yang berbakat. Yang Ya semuanya yang berani gitu loh. semuanya yang ikut Berani lomba itu unjuk pasti gigi. berani Nah, berbakat giginya dan mana gitu. kayak gitu. Tapi nanti adalah gitu kan. Seluruh peserta lomba mendapatkan sertifikat yang tadi ya. Sertifikat ya. Jadi Jika terdapat kesamaan total nilai, maka penentuan pemenang dilihat dari waktu tercepat pengumpulan video. Wah, nah, berarti jadi ini harus cepet-cepet nih eh, berkompetisi lagi nih. Ayo yang paling cepat mengumpulkan videonya misalkan berarti tanggal mendapatkan 27 poin jam lebih ya. 00.01 Ya, itu lebih lebih cepat berpotensi gitu ya. lebih cepat dari yang lain kan. Ya, Mungkin seperti itu bukan? yes, bisa seperti itu. Misalnya Jadi gitu loh. Misalnya kalau misalnya dia itu kan tadi pengumpulkan videonya tanggal 29 nih ya. Misalnya jam berapa? Yang satu misalnya jam 10 pagi. yang satu Yang jam satu lainnya lagi misalnya dua jam siang 3 sore misalnya. jam Berarti 3 sore. yang mendapatkan poin itu yang jam Jam 10 10 kalau misalkan pagi. nilainya itu sama. Iya. Tapi kalau misalkan nilainya jam sore itu lebih gede yang nggak kita bandingkan ya Iya di jam betul. itu. Oke. Dilanjut Oke. Rasanya untuk kontak personnya udah. yes. Oh, untuk kontak personnya nih, sekali lagi ya. Untuk kontak personnya, yang pertama bisa menghubungi Ibu Hernayanti. Ya, bisa dilihat kontak personnya di 0821 23 26 6732. Dan Ibu Eka dengan nomornya 0858 8809 3062. Nah, ini itu tadi ketentuan umum semua perlombaan dari AMC. Mungkin sekarang ketentuan khusus lomba Al-Mustari Competition ini akan dijelaskan oleh Pak J masing-masing ya. Betul sekali. Nanti Oke. ada sesi tanya jawabnya Iya. kepada Jadi kita setiap PJ ya. sistemnya itu di-clearkan boleh. Misalkan satu kita clearkan kayak gitu. Ya, Jadi yang ya jadi nanti setiap lomba nih misalnya sekarang uh, PJ-nya PJ Dai misalnya ya, Dai. ya Nah, jadi di situ silakan untuk para peserta yang mengikuti lomba Dai boleh boleh bertanya ya, ditanyakan boleh kepada PJ masing-masing betul nanti yang sekali. membacakan ketentuan khusus lomba Al-Mustari Competition ini. Oke, Yes. langsung aja mungkin ya. Yes, langsung aja supaya tidak membuang-buang Untuk waktu ya. PJ lomba tahfiz Quran tingkat TK atau PAUD siapa? Kepadanya kami Kepadanya persilahkan. persilahkan. Mangga Pak Ubay ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan saya bernama Pak Ubay dan di samping saya rekan saya bernama Bu Asma. Kami adalah penanggung jawab dari lomba tahfiz Quran tingkat TK atau PAUD. Untuk ketentuan lomba tahfiz Quran tingkat TK atau PAUD Al-Musari Competition yang pertama yaitu surah yang dibaca adalah surah Al-Humazah. Hanya satu surah yang dibaca yaitu surah Al-Humazah. Yang kedua yaitu video berisi salam, kemudian perkenalan nama, asal sekolah,
bacaan ta'awuz dan basmalah, dilanjut baru surah Al-Humazah dan ditutup dengan tasdik atau bacaan Shadaqallahul Azim. Yang pertama ucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya misalnya Muhammad Ubaidillah Ihsan dari TK Al-Azom. Baru langsung membacakan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalah dan lanjut baru surah Al-Humazah ditutup dengan Shadaqallahul Azim. Yang ketiga, video berbentuk landscape asli tanpa adanya editing dan juga di-rename dengan format sebagai berikut. Nah, jadi ketika nanti pembuatan video kemudian dikirimkan menggunakan format ya Pak ya? Ya, menggunakan format pengirimannya. Jadi di depannya menggunakan tahfiz underscore ya itu. Underscore. Terus TK tingkat TK atau tingkat PAUD, terus nama siswa baru nama asal sekolahnya. Itu di rename-nya seperti itu. Terus untuk nomor 4, video yang dikirim merupakan video baru, bukan video lama, tapi video baru bukan hasil plagiat atau lip sync. Jadi benar-benar asli dari suara anak yang mengikuti lomba tersebut. Nggak boleh ada editan sama sekali. Tidak boleh ada editan sama sekali. Jadi pure asli video yang di tag dan tidak boleh dipotong-potong atau diedit. Pokoknya sekali tag video tersebut itulah yang dikirimkan ke panitia. Jadi dari awal sampai akhir dan jikalau nanti ada yang videonya teredit pasti akan ketahuan gitu ya. Dan berpengaruh terhadap penilaian. Dan yang kelima yaitu video merupakan hasil karya orisinil dari peserta. Jadi benar-benar itu hasil karya peserta yang mengikuti lomba tahfiz di Al-Mustarid Competition. Nah, itu adalah dari ketentuan lomba tahfiz Quran 3 TK atau PAUD. Barangkali dari Bapak atau Ibu pembimbing lomba tahfiz Quran 3 TK atau PAUD, jika ingin bertanya dipersilahkan chat ya, komentar. Bisa berbicara langsung atau di kolom komentar. Barangkali ada yang mau ingin ditanyakan atau cukup? Biasanya kalau untuk tahfiz biasanya cukup. Oh ada. Oke. Ada nggak? Ada? Oh nggak ada. Aman berarti. Oke aman ya. Insya Allah untuk. Oh ada. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mangga silakan Ibu untuk bertanya. Iya, kami dari PAUD Rumah Cendikia ingin menanyakan tentang nomor 3 tanpa editing. Kalau editingnya background masih diperbolehkan atau tidak? Oke, saya tanyakan ya. Untuk nomor 3 itu editing background boleh atau tidak? Edit background. Oh, tidak perlu. Jadi pure asli videonya, backgroundnya tidak diedit. Jadi kalau misalnya memang belakangnya tembok, sama sekali tetap seperti itu. Iya. Kecuali kalau misalkan dari latar yang aslinya, iya, latar yang aslinya dikasih background, kain itu boleh. Tapi kalau misalnya diedit menggunakan background di satu aplikasi itu yang tidak diperbolehkan. Itu ya. Jadi benar-benar asli videonya tanpa editing apapun. Baik Pak, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari kami sebagai penanggung jawab lomba tahfiz Quran 3 TK atau PAUD. Selamat berjuang. Ayo kirim peserta dari setiap sekolah sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan juara favorit untuk sekolah. Oke, dari kami cukup sekian. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ubay dan Bu Asma yang telah menjelaskan terkait lomba ya. Di lomba apa tadi Pak Ubay? Oh tapi ini udah di-share ke atas jadinya bingung.
Oke, sekarang yaitu akan dipaparkan terkait lomba MTQ Musabaqah Tilawatil Quran di tingkat SD atau MI. Untuk PJ lomba MTQ saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Juklak Juknis terkait dengan lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran tingkat SD atau MI, yang pertama peserta membuat video membaca ayat Al-Quran dengan minimal menggunakan 3 jenis irama, dengan salah satunya merupakan irama bayati. Yang kedua, surat yang dibaca adalah surah yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, atau memang bisa di surah Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian yang ketiga, peserta lomba wajib menggunakan pakaian muslim yang sopan dan rapih. Kemudian yang keempat, saat perekaman peserta menghadap ke kamera. Kemudian yang kelima, pengambilan video seluruh badan dan terlihat Al-Qur'annya. Ya, ketika duduk Al-Qur'an jadi full terlihatnya. Kemudian yang keenam, durasi video maksimal di 9 menit dihitung dari awal pembacaan ayat hingga selesai ayat, bukan salam. Jadi ketika mulai video, salam, ta'awud, baru ketika ta'awud itu baru dihitung menitnya. Kemudian yang ketujuh, video berisi salam, perkenalan nama, asal sekolah, bacaan ta'awud, dan basmalah, dilanjut surat dan ditutup dengan salam. Yang ke-8 atau yang terakhir, video berbentuk landscape asli tanpa editing dan rename dengan format sebagainya. Itulah Juknis dan Juklak dari PAN MTQ tingkat. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan di kolom chat atau di komentar. Silakan yang mau bertanya, boleh lewat chat, boleh juga lewat ini langsung dibuka aja bisa. Ada yang ingin ditanyakan mengenai Juklak dan Juknis, mengenai perlombaan MTQ tingkat SD? Ada dari Comas. Oke, silahkan dari Comas. Mangga silakan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lewat kolom chat ya. Halo. Iya, boleh. Silakan. Bisa Ustaz, lewat mohon chat aja ya, Mangga. lewat chat. Pada Bapak Ibu Lewat chat ya? guru pendamping. Format buat SD atau ME-nya enggak? Oke. Nah, ini ya. Oh ya, yang ke-8. Oh ya, punten. Video yang ke-8 tadi, poin yang ke-8, video berbentuk landscape, wajib irama bayati Ustazah. Mohon. Jadi untuk MTQ salah satunya harus ada bayatinya. Misalnya mau bayati dengan sikah, dengan nahawat, boleh. Bayati dengan dari 7 lagu itu boleh. Jadi salah satunya harus tetap ada bayati dimulainya. Oke, berarti tidak variasi lagunya. Tidak diwajibkan bayati. Salah satunya. Ya, salah satunya harus dari 3 jenis irama. Ada salah satunya dari bayati juga. Apa pertama? Sudah jelas? Ustaz, punten. Ya, tadi poin yang ke-9 punten belum tersampaikan. Gimana? Sudah jelas untuk irama? Oh iya.
Ya cukup Ustaz. Oke, siap. Cukup. Dilanjut. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan untuk Juklak Juknis MTQ tingkat SD sudah dilanjutkan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Zahra atas pemaparannya mengenai Juknis Lomba MTQ atau Musabahak Tilawatil Quran. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh seluruh pembimbing lomba pada hari ini ya. Kemudian Juknis selanjutnya yaitu Lomba Sholawat. Nah, kepada PJ Lomba Sholawat kami persilahkan. Baiklah, Bapak Yusuf, kami persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PJ Sholawat ingin memaparkan untuk Juklak dan Juknis untuk lomba sholawat TK. Silahkan Bu Niti. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jenis lomba sholawat TK atau PAUD, yang pertama itu peserta boleh individu atau grup. Jikalau grup itu jumlah orangnya 4 atau 5. Nah, yang kedua, sholawat yang dilantunkan merupakan sholawat Allahul Kafi. Yang ketiga, peserta boleh menggunakan instrumen musik. Video berbentuk landscape asli tanpa editing dan rename dengan formatnya sholawat, TK, nama, baru belakangnya nama TK-nya. Jadi sholawat _ TK Setiawati _ TK Al-Azom misalnya seperti itu. Oke, untuk tambahan dari sini kan teknis yang nomor 3. Peserta boleh menggunakan instrumen musik. Nah, untuk instrumen musik ini mungkin langsung dari sound system. Jadi tidak ditambahkan dari YouTube langsung. Misalkan ini kan di sini tanpa editing ya. Untuk nomor 4 tidak ada editing, jadi tidak boleh menambahkan musik. Nah, jadi musiknya itu langsung dari sound system yang dipakai. Karena ini juga akan dimasukkan ke YouTube, jadi menghindari copyright yang sesungguhnya. Nah, kalau misalkan dari sound system, insya Allah bisa kami take down untuk klaim dari hak cipta gitu. Oke, untuk waktunya itu maksimal 9 menit untuk waktu videonya. Oke, mungkin itu aja untuk sholawat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa langsung buka mute-nya ataupun dari chat boleh. Chat ada. Atas. Nah. Oke. Ada lagi keluar? Yang mau bertanya silahkan, boleh langsung melambaikan tangan boleh, membuka mute langsung boleh, dan di chat juga boleh. Kalaupun memang ada yang belum jelas untuk sholawat. Untuk kriteria penilaian di sini kita ada dari hafal syair, ya, terus dari ekspresi, kostum, dari videonya itu sekitar 25% mungkin ya dari video. Karena ini untuk sholawat ini diutamakan ke ketepatan dengan irama, terus suara, hafalan lirik juga seperti itu. Untuk grupnya itu boleh 4 atau 5 orang. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti bisa menghubungi PJ-nya ya untuk pengiriman. Kalau misalkan tidak ada, mungkin cukup dari kami. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya agar dapat ya, juara ini terfavorit. ada pertanyaan. Kalau pakai musik karaoke gimana? Ya,
itu yang dimaksud pakai musik karaoke. Seperti itu. Jadi mungkin nanti kita berikan contohnya ya. Pokoknya di YouTube insya Allah ada yang musik Allahul Kafi yang karaoke, tapi jangan dimasukin ke video, tapi disetel di sound system. Seperti itu. Pakai yang karaoke. Jangan diedit di video. Ya, jangan diedit di video. Seperti tadi untuk background juga sama, tidak boleh diedit. Untuk depannya mungkin tidak boleh ada opening juga, jadi langsung ke Assalamualaikum. Karena opening itu nanti dari pihak Al-Mustari. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau mau ngedit di sound system misalkan biar lebih jernih itu diperbolehkan, tapi kalau untuk cutting insya Allah bisa ketahuan seperti itu. Intinya tidak boleh ada cut, tidak boleh ada editing yang lain, gitu ya. Kenapa? Karaoke? Iya, ya, udah dijawab. Oke, mungkin lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke PJ-nya masing-masing. Kalau misalkan memang kurang jelas untuk lomba-lomba yang lainnya, dari PJ Sholawat kita cukupkan ya Bu Muti. Ya. Oke. Untuk PJ Sholawat ada saya, Pak Yusuf dan Bu Muti. Nanti bisa koordinasi untuk video dan segala macamnya lewat chat pribadi seperti itu. Oke, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ucup dan Ibu Muti yang telah menjelaskan ya terkait lomba sholawat. Tadi lomba sholawat ya, yang tingkat SD. Sekarang kita lanjutkan dengan sholawat SD atau MI yang akan dijelaskan oleh PJ lomba sholawat SD atau MI. Kepada PJ saya persilakan. Yang mana yang ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Bu, bisa. Baik, yang saya hormati kepada seluruh peserta AMC, kita masuk kepada lomba sholawat tingkat SD atau MI. Ya. Baik, adapun teknisnya, juknisnya, yang pertama adalah peserta lomba itu jenisnya grup atau individu. Yang kedua, peserta lomba wajib memakai pakaian muslim yang sopan dan rapi. Yang ketiga, mengcover sholawat badar, adapun untuk variasinya atau nada itu dibebaskan. Selanjutnya, peserta boleh menggunakan instrumen seperti gitar, keyboard, dan lain-lain. Nah, saat perekaman yang selanjutnya, peserta menghadap ke kamera. Jadi peserta harus menghadap tegak lurus menghadap kamera dari segala tatapan dan badannya. Iya, nomor 6. Nomor 6 itu pengambilan video seluruh badan. Maksud seluruh badan di sini itu dari batasnya dari kepala sampai pinggang ya. Kalau untuk yang berdiri diambil videonya. Lalu yang nomor 7, nada atau variasi yang dipakai bebas sesuai kemampuan peserta. Yang ke-8, durasi video minimal 4 menit dan maksimal 7 menit. Yang 9, video berbentuk landscape asli tanpa editing dan di-rename dengan format sebagai berikut. Lomba yang diikuti, underscore nama peserta, underscore nama sekolah. Contoh, sholawat, underscore SD, underscore Setiawati, underscore SDN Empang. 10, video yang dikirim merupakan video baru, bukan hasil plagiat atau lip sync. 11, video merupakan hasil karya orisinil dari peserta. Baik, dari juknis untuk lomba sholawat ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mungkin ada yang kurang jelas atau yang memang belum dipahami. Silakan di chat ya. Di kolom chat Zoom-nya bila ada yang ditanyakan.
yang mau bertanya ataupun yang mau berkomentar langsung lewat chat aja biar enak ya. Seperti itu biar jelas juga. Silahkan untuk lomba-lomba yang tadi juga kalau memang mau ditanyakan kembali silahkan, nanti bisa dijelaskan kembali oleh kita. Silahkan dijawab. Ya, kalau seandainya nggak pakai musik, boleh nggak Pak? Katanya, ya boleh, boleh. Kan kalau misalnya yang ada, nah untuk pengurangan nilai, ada nggak kira-kira? Ya, kalau musik itu sebetulnya nilai tambahan ya, instrumen pengiring, ya pendukung sebetulnya. Jadi yang lebih diutamakan memang vokal dari masing-masing peserta itu yang diutamakan. Jadi kalau misalnya instrumen pendukung itu mungkin tambahan saja ya. Lomba selawat tingkat SD atau MI minimal berapa orang? Nah, minimal 4 atau 5, 4 sampai 5, 4 sampai 5 peserta. Itu kalau selawatnya grup ya. Ya, untuk yang grup 4 sampai 5 orang. Ya. Sampai 5 orang untuk grup salawat grup. Ya, untuk salah satu grup dan individu. Jadi yang individu bisa dan grup bisa. Adapun untuk peraturan yang grup itu 4 sampai 5 orang. Seperti itu. Kalau misalkan nggak pakai musik berarti nggak dapat nilai tambahan. Betul, tentunya di juri akan ada nilai tambahan untuk yang melakukan tambahan atau kreativitas atau mengiring yang lebih indah, mengiringi suaranya, tentu saja seperti itu. Oke, jadi untuk musik ini misalkan dari nilainya 100 itu kan kalau misalkan vokalnya bagus di 85, nah nilai tambahnya itu 15-nya untuk musik seperti itu mungkin ya. Ya, seperti itu untuk penambahan musik. Jadi tidak melewati dari batas dari rendahnya nilai. Jadi lebih banyak nilai di vokal karena yang lebih diutamakan vokal. Seperti itu. Dan ini kalau misalkan bertanya memang berarti nggak dapat nilai. Oh iya, seperti itu. Karena itu kreativitas dari anak-anak sendiri ataupun dari yang lainnya. Ya, betul. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih. Untuk lebih lanjutnya, pertanyaan bisa kita terus berkomunikasi di grup ya, seperti yang telah kita buat di grup sama-sama. Kalau ketika sholat sambil pakai gerakan boleh tidak? Boleh. Boleh ya. Sangat bagus karena tambahan nilai juga, kreativitas ya masuknya itu kreativitas peserta. Ya, jadi gerakan dan instrumen tadi itu masuk pada nilai tambahan yang kreativitas tadi. Ya, jadi disatukan seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih. Mungkin dari PJ Sholawat tingkat SD dan atau MI kami cukupkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang memang masih belum jelas bisa ditanyakan lagi lewat chat dari lomba-lomba sebelumnya juga. Insya Allah kami jawab satu persatu. Oke, kita lanjut. Baiklah, itulah tadi pemaparan juklak dan juga juknis dari lomba sholawat baik dari tingkat TK maupun tingkat SD. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan sepaham-pahamnya dan juga sebaik-baiknya ya. Nah, untuk pemaparan selanjutnya yaitu untuk mata lomba doa harian kepada PJ lomba doa harian dipersilahkan. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sabrina. Oke, di sini saya sebagai PJ Lomba Doa Harian. Yang pertama yaitu doa yang dibaca adalah doa berpakaian dan melepas pakaian. Kalau doa yang berpakaian bunyinya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Nah, kalau misalnya doa melepas pakaian yaitu bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Nomor 2, video berisi salam, perkenalan nama, asal sekolah, dan bacaan doa hariannya dan salam. Jadi silakan untuk salam, perkenalan, namanya dari mana, asal sekolahnya dari mana, baru langsung membacakan doa berpakaian dan doa melepas pakaian dan salam. Yang ketiga yaitu video berbentuk landscape asli tanpa editing dan dinamai dengan format doa, terus TK dengan nama asli, dengan asal sekolahnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu video yang dikirim merupakan video baru, bukan hasil plagiat atau lip sync. Jadi videonya asli, pure langsung asli di video. Yang terakhir yaitu video merupakan hasil karya orisinal dari peserta atau asli dari peserta. Nah, kalau format penilaiannya itu yang pertama yang dinilai adalah kelancarannya 35 poin, yang kedua adalah kefasihannya 35 poin, yang ketiga adalah adab 30 poin. Begitu. Mungkin ada pertanyaan dari peserta? Seharusnya aku spesifik. Ada yang ingin bertanya? Bagi peserta dan pendamping yang ingin bertanya, silakan langsung lewat chat saja. Ada yang bertanya? Ya, ada. Oke, mungkin kita Cukup. lanjut saja. Jika tidak ada, sekian dari saya. Oh, ada. Oke. Doa saja apa dengan artinya? Doanya saja, Bu. Ya, doanya saja, yang Arabnya saja, tidak perlu memakai arti. Oke. Cukup, ada pertanyaan lagi? Oke, kita lanjut saja mungkin untuk Cukup jelas? lomba selanjutnya. Kalau misalkan memang ingin ditanyakan, boleh di chat saja. Nanti kita tampung dan insya Allah dibahas kembali. Kalau ada yang bertanya, siap. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan Juklak dan juga Juknis dari mata lomba doa-doa harian. Selanjutnya kita akan beranjak untuk membacakan Juklak dan Juknis untuk mata lomba bercerita kisah Nabi. Oke, kepada PJ bercerita kisah Nabi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Fajri. Ya, di sini saya akan membacakan ya tentang petunjuk teknis dari lomba bercerita kisah Nabi. Ya, untuk yang pertama di sini ada tema materi kisah Nabi, yaitu kita ambil kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selanjutnya yang keduanya
Peserta lomba wajib menggunakan pakaian muslim yang sopan serta rapi. Nah, ini menjadi penilaian ya Bu ya. Nanti Betul akan dilihat sekali. oleh juri penampilannya ya. Boleh menggunakan baju muslim dan muslimah yang sopan dan juga yang rapi ya. Ya, betul sekali. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga, ini ada video berbentuk landscape ya. Landscape itu seperti ini ya, bermiring. Nah, jadi dia tuh tidak nah, potret ya. panjang ya. Panjang, Nanti betul sekali. boleh Bapak Ibu ketika memvideokan anaknya ya dengan posisi landscape seperti ini. Ya, dan video tersebut asli tanpa editing dan di rename ya. Di rename ini diganti namanya dengan format sebagai berikut, yaitu ada contohnya di sini cerita underscore TK ya, kategori Singkatnya itu TK ya. Oh, ya. underscore Setiawati. Nah, di sini ada nama pesertanya ya, Setiawati underscore asal sekolah, misalkan dari TK Al Azam ya. Jadi harus dicantumkan ya nama, asal sekolah dan juga kategorinya cerita TK. Baiklah. Selanjutnya video yang dikirim merupakan video baru. Nah, video baru ini berarti bukan hasil plagiat atau lip sync belaka. Jadi saat itu juga tag video dibuat dengan sebaik-baiknya. Ya, setelah itu baru di rename. Nah, itu yang dinamakan video baru seperti itu ya. Jadi bukan video yang lama gitu kali ya. Tidak video lama dan juga diganti. Nah, dan Ya. juga tidak boleh lip sync ya. Misalkan direkam dulu audio lalu baru itu bercerita. Nah, dengan mengenakan audio. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi langsung pure kata-katanya yang dilontarkan oleh siswa tersebut ya. Jadi tidak ada penambahan atau editing dari video dengan cara lip sync. Oke, betul sekali. Yang selanjutnya adalah video merupakan hasil karya asli atau orisinil ya dari peserta. Mungkin semuanya sudah pada tahu ya. Kalau artinya asli itu berarti tidak boleh copy paste dari yang lain gitu ya. Jadi harus asli anaknya yang itu lombanya juga yang itu anaknya mengikuti lomba gitu ya. Oke. Nah, itulah Juk dan Juknis untuk lomba bercerita Nabi. Oh, satu lagi nih Pak Ai yang akan kita nilai untuk lomba bercerita kisah Nabi itu ada 5 penilaian ya. Yes, ada 5 penilaian. Yang pertama itu ada penghayatan. Ya, penghayatan itu kita lihat dan kita nilai sejauh mana sih anak itu menghayati cerita yang dia bawakan seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, yang kedua di sini ada penampilan ya. Nanti akan dilihat nih penampilannya sejauh mana siswa dan siswi berani dalam bercerita ya, tidak malu-malu, harus lepas ketika bercerita. Nah, itu penampilan akan menjadi salah satu penilaian juga. Oke, baiklah. Yang berikutnya ada intonasi. Nah, intonasi itu akan kami nilai juga bagaimana peserta lomba itu nanti membawakan ceritanya. Misalnya nih, ada harus bernada tinggi. Nah, atau nada rendah. Nah, nanti kita nilai juga ya bagaimana kelihayan atau kemampuan anak-anak dalam membawakan ceritanya. Iya. Selanjutnya ada penilaian pelafalan. Nah, ini jelas harus diperhatikan ya. Ketika sedang bercerita harus pelafalannya yang jelas seperti a i u e o-nya gitu ya. Dan juga ketika bercerita apalagi bermain peran ya Bu ya, misalkan berperan Nabi Muhammad ketika marah, nah itu harus jelas marahnya. Ketika misalkan Nabi Muhammad sedang bersabar, nah bagaimana gitu ya pelafalannya, jadi harus sesuai. Ya, jadi nanti artikulasinya juga mungkin ya. Nah, bagaimana sih kata-kata itu harus jelas terdengar, oke? Dan dapat dimengerti juga. Betul. Berikutnya penilaian selanjutnya adalah mimik. Ya, mimik dari para peserta lombanya nih. Bagaimana kalau misalnya sedang sedih seperti itu. Nah, bagaimana wajah sedihnya gitu. Ketika misalkan Nabi Muhammad ya sedang bergembira, misalkan sedang bahagia, bagaimana ekspresi berbahagia. Nah, itu akan menjadi penilaian juga. Oke deh, berarti kita ulang lagi ya. Ada 5 penilaian yang kita nilai nih untuk lomba bercerita kisah Nabi. Yang pertama itu penghayatan. Yang kedua penampilan. Yang ketiga intonasi. Yang keempat pelafalan. Yang kelima mimik. Ya. Oke, nah bagi para pembimbing lomba, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silakan di chat apabila ingin ditanyakan.
Kita tunggu sebentar lagi ya Pak Ayah. Oke deh, nampaknya sudah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. sudah cukup jelas untuk pemaparan Juklak dan Juknis untuk lomba Kisah Nabi. bercerita kisah Nabi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Apapun mungkin nanti ada pertanyaan di setelah technical meeting boleh ya langsung hubungi kontak personnya untuk lomba cerita kisah Nabi ya. Dan juga boleh di chat di grup juga ya. Baiklah. Oke. Terima kasih. Terima Kalau kasih. gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi ya Juknis dan Juklak dari lomba bercerita kisah Nabi. Untuk selanjutnya adalah Juklak dan Juknis dari mata lomba azan. Oke, kepada penanggung jawab. Nah, penanggung jawab lomba azan dipersilahkan. Oh, udah deh. Oh, gitu. Larang apa-apa. Cek. Pramuka ini. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Para pendamping yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam technical meeting AMC Al-Mustarih. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pahala silaturahmi sehingga tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu pendamping, oke. Sorry. Bapak dan Ibu pendamping, sebelumnya perkenalkan saya PJ dari Lomba Azan, insya Allah dengan saya sendiri bernama Ade Surahman dan ini rekan saya Miftahus Surur. Miftahus Surur. Nah, insya Allah kami akan menjadi penanggung jawab di Lomba Azan. Nah, silakan disimak ini apa. Nah, ini untuk saya mengingatkan kembali Al-Mustarih Competition itu kan dilaksanakan yang pertama sosialisasi sudah, terus pendaftaran lomba juga sudah. Nah, ini kita saatnya technical meeting di tanggal 17 ini. Lalu saya ingatkan kembali pelaksanaan lombanya itu sekitar di tanggal 27 sampai 31 Maret. Terus nah pengumpulan video itu mulai dari tanggal 27 sampai 29 Maret. Upload videonya itu tanggal 29 sampai 30 Maret 2023. Nah, penilaian juri itu di tanggal 31, terakhir adalah pengumuman di tanggal 1 April. Ini sepertinya semua sama ya setiap lomba yang sudah disampaikan sebelumnya. Pak Yusuf, next. Pak Yusuf. Oke,
Baik, ini teknis pelaksanaan lomba azan. Yang pertama peserta lomba adalah siswa-siswi SD atau MI kelas 5 dan 6 yang sudah terdaftar secara sah oleh panitia. Yang kedua, setiap peserta mengumandangkan azan subuh. Jadi untuk ketentuan azannya adalah azan subuh. Yang ada tambahan Sholatu khairum minan naum ya. Wah. Lengkap dengan berbagai lagu sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, peserta lomba wajib memakai pakaian muslim yang sopan dan rapi. Yang keempat, saat perekaman peserta menghadap ke kamera. Tentunya ini perlu saya perjelas, menghadap ke kamera. Lalu kalau misalkan di ruangan itu steril, tidak ada orang lain. Ini kalau misalkan ada pendamping ya pendamping barangkali. Tapi steril dalam artian tidak ada alat-alat yang memungkinkan peserta meniru atau bagaimana seperti itu. Yang kelima, dalam video tidak diperkenankan adanya editing termasuk suara background, latar belakang atau background seperti identitas sekolah ataupun madrasah. Jadi polos saja seperti itu. Kalau misalkan di rumah masing-masing bisa, di kamarnya masing-masing bisa, hanya tidak ada background yang sifatnya ada identitas sekolah. Yang keenamnya, nada atau lagu yang dipakai bebas sesuai dengan kemampuan peserta. Jadi kami tidak mengikat dengan lagu-lagu tertentu. Yang ketujuh, durasi video maksimal 7 menit. Yang kedelapan, video berbentuk landscape asli tanpa editing dan di rename dengan formatnya lomba yang diikuti, terus underscore nama peserta, underscore asal sekolah. Contohnya itu ada azan, peserta lombanya Ika Setiawati dari SD atau asal sekolahnya SDN Empang. Yang kesembilan, video yang dikirim merupakan video baru, bukan hasil plagiat atau lip sync. Yang kesepuluh, video merupakan hasil karya orisinil dan dari peserta. Nah itu petunjuk teknis pelaksanaan pada lomba. Nah selanjutnya ini kriteria penilaian mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Pak Miftah. Silakan Pak Miftah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan saja ya para pendamping yang hari ini hadir di Zoom ini. Untuk penilaian lomba azan ini akan ada 4 mata ya, 4 kategori. Yang pertama adalah fasohat, yang kedua adalah nada ataupun irama, yang ketiga adalah adab, dan yang keempat adalah viewer ataupun subscribe ataupun nanti like. Dibahas dulu tentang fasohat. Jadi fasohat ini adalah maksimal 40, maksudnya ini adalah 40% dari sejumlah kriteria yang 4 ini nantinya nilai maksimal berarti 100%. Seperti itu. Jadi dibagi-bagi sesuai dengan bobotnya. Untuk fasohat adalah 40%, untuk irama 40%, untuk adab 10%, untuk viewer adalah 10%. Dan kalau dimaksimalkan ya berarti seperti ini. Kalau umpamanya mau dijadikan nilai total 100 ya 40, 40, 10, 10. Ataupun nanti 400, 100 jadi 1000. Untuk fasohat sendiri, fasohat itu adalah di dalamnya mencakup kepada makhorijul huruf ya. Makhorijul huruf ini berarti harus jelas antara setiap huruf ya, setiap huruf hijaiyahnya. Umpamanya di azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu berarti setiap hurufnya ini harus sesuai dengan makhrajnya gitu. Maksudnya sesuai dengan makhrajnya, tidak harus 100% sesuai dengan porsinya ya, tapi minimalnya ini setiap makhrajnya ini berbeda dengan makhraj yang lain. Umpamanya lafaz asyhadu jangan sampai ashadu, jangan sampai ashadu tapi keshin ya. Jadi untuk para pendamping mohon untuk dibina ininya para pesertanya ya, dilihat dulu teks Arabnya tentang azan, karena di sini nilai fasohat adalah bobotnya gede. Itu yang pertama. Dari fasohat adalah makhraj huruf. Yang kedua adalah panjang pendeknya.
panjang pendeknya. Jadi pada azan itu ada yang bisa dipanjangkan, ada yang bisa dipendekkan. Jadi jangan sampai salah ya. Contohnya umpamanya yang salah seharusnya pendek. Wasyhadu anna Muhammad itu berarti salah ya. Kesalahan di dalam fasohat ya, ini nanti pengurangan nilainya akan lebih gede ya, lebih besar ya, karena ini mencakup kepada lapad-lapad azan supaya lapad azan ini orisinil seperti itu. Contoh lagi umpamanya yang seharusnya hayya dibaca umpamanya hayya 'alas shalah seperti itu. Jadi perhatikan untuk fasohat adalah panjang pendeknya. Diulangi, jadi fasohat itu di dalamnya adalah makhorijul huruf, harus dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, dan yang kedua adalah tentang panjang pendeknya. Mana huruf yang bisa dipanjangkan, mana huruf yang tidak bisa dipanjangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nada ataupun irama, ya ini berarti tergantung kemampuan siswa, tergantung kemampuan peserta. Mau umpamanya nada azan yang ada di TV channel apa itu bebas ya. Yang penting azannya adalah azan subuh. Yang kedua adab. Nah, adab ini ya silahkan aja dalam berpakaian seperti apa ya. Ya kalau aslinya adab ini kan berarti harus wudhu terlebih dahulu kalau azan itu, kemudian harus menghadap kiblat, kemudian harus berdiri, kemudian umpamanya harus kedua tangan jari telunjuk ataupun jari salah satu jari itu diketelingakan ya. Kemudian kalau hayya 'alas shalah itu pas hayya 'alas shalahnya itu berarti agak menyerong ke kanan ya. Nanti bisa dilihat-lihat lagi sunah-sunah ataupun adab-adab di dalam azan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian dari kategori viewer. Maksudnya di sini kan ini akan ditayangkan juga di YouTube ya. Jadi siapa yang paling banyak, peserta yang paling banyak viewernya itu berarti kami anggap sudah maksimal. Nilainya umpamanya 10% ya dari keseluruhan nilai lomba seperti itu. Jadi semakin banyak viewer ataupun yang like ya, ini berarti akan menambah poin untuk nilai dari lomba azan tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan, yang saya jelaskan dari penilaian lomba azan. Next. Baik, Bapak dan Ibu pendamping, itulah juknis atau petunjuk teknis dengan penilaian yang dapat kami sampaikan. Nah, barangkali ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Insya Allah sudah jelas atau bagaimana kira-kira? Silahkan bagi yang mau bertanya, boleh langsung dibuka dari mute-nya ataupun lewat chat, boleh silahkan. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut saja untuk lomba selanjutnya. Bagi yang mau bertanya dari lomba-lomba sebelumnya boleh di chat, insya Allah kita akan bahas kembali atau kita jawab kembali. Baik, sepertinya tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan sudah jelas. Maka keputusan dari apa yang sudah diuraikan pada hari ini menjadi menjadi baku dan kita untuk dilaksanakan di ketika penilaian nanti. Sekali lagi kami berdua mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian tadi. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, itulah tadi pemaparan Juklak serta Juknis ya, Juklak dan juga Juknis dari mata lomba azan. Langsung saja kita lanjutkan ke pemaparan Juklak dan Juknis untuk mata lomba dai. Kepada PJ mata lomba dai dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan menjelaskan tentang Juknis Lomba Dai. Yang mana lomba dai ini kita laksanakan secara digital atau kita nanti dari peserta lomba mengirimkan video. Yang mana ketentuannya yang pertama yaitu tema materi dai adalah menyambut Ramadan karena sebentar lagi kita Ramadan. Nah, tema besarnya adalah menyambut Ramadan. Untuk nanti judul silahkan nanti divariasikan bagaimana, yang penting temanya adalah tentang menyambut Ramadan. Itu yang untuk yang pertama. Untuk yang kedua, peserta lomba wajib menggunakan pakaian muslim yang sopan dan rapi. Oke, kemudian untuk yang ketiga, saat perekaman peserta menghadap ke kamera. Jadi nanti ketika dilakukan sesi perekaman, mata si peserta harus menghadap ke kamera ya. Jadi tidak melihat kemana-kemana karena itu nanti akan terlihat di video. Oke. Kemudian yang keempat, pengambilan video seluruh badan. Jadi videonya nanti harus seluruh badan, nggak boleh setengah atau sepotong. Oke, betul. Selanjutnya yaitu durasi video maksimal 7 menit ya. Jadi tidak lebih atau tidak kurang. Karena nanti akan ada penilaian terkait dengan durasi ya, memaksimalkan waktu. Nanti pokoknya nanti akan ada penilaian poin. Bocoran sedikit untuk penilaian poin ketepatan waktu yaitu sekitar 10%. Oke, yang selanjutnya ketentuan yang keenam, video berbentuk landscape asli tanpa editan dan di rename dengan format sebagai berikut. Lomba yang diikuti, kemudian underscore, dilanjut dengan nama peserta, underscore, terus asal sekolah. Contoh misalkan, dai underscore SD underscore Setiawati underscore SDN Empang. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu format videonya. Betul. Setelah itu video, kemudian yang dikirim merupakan video baru ya. Jadi nggak boleh video yang tahun lalu atau bulan kemarin, tapi harus video yang khusus buat lomba dai ini. Harus yang baru ya. Terbaru, Nggak betul. boleh lip sync ya. Tidak boleh lip sync dan tidak boleh plagiat karena sekarang sudah banyak sekali video-video yang di internet atau di apapun, tapi ini harus karya orisinil ya. Tidak boleh plagiat ataupun lip sync. Dan yang terakhir, video merupakan hasil karya orisinil dari peserta. Jadi nggak boleh ngambil punya orang lain atau berarti videonya harus asli. Asli, ya? betul. Asli karya Asli. sendiri ya. Tidak boleh ini. Nah, terkait dengan penilaian lomba nih Pak nih. Oke, akan kita sampaikan apa aja sih yang menjadi penilaian lomba untuk dai. Jadi di sini kita ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kesesuaian tema, judul, dan isi pidato itu bobotnya 25%. Nah ya, kemudian sistematika penyampaian mulai dari pembukaan, isi, dan penutup itu 25%. Kemudian vokal, artikulasi, dan intonasi itu 20%. Kemudian gaya atau tekstur dan mimik wajah itu sekitar 20%. Dan ketepatan waktu itu sekitar 10%. Jadi kita banyak sekali poin-poin yang menjadi penilaian. Nah, seperti itu untuk lomba dai. Ini Pak, kalau misalkan ada pertanyaan ini, misalkan pakai busananya atau pakaiannya itu masuk kriteria penilaian apa tidak? Nah, oke, nanti itu masuk ke dalam masuk poin ke dalam sistem penyampaiannya. Nah, di situ nanti masuk ke semuanya. Jadi semuanya ya dalam penyampaian itu termasuk juga yang menjadi penilaian yaitu kerapihan pakaian dan betul. busana ya seperti itu. Oke, siap. Mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan, boleh. Terutama yang khusus yang mengikuti lomba dai. Kami tunggu. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan
Oke, silakan kalau mau bertanya boleh angkat tangan atau Silakan yang mau ditanya, ada yang mau ditanyakan? angkat tangan boleh. Kalau mau ketik silakan boleh. Oh iya, ada sedikit penambahan. Nanti untuk terkait khusus lomba dai kan nanti pasti ada teksnya ya. Nanti ada pengumpulan video dan pengumpulan teksnya. Jadi nanti di Google Drive di situ silahkan kumpulkan video beserta teksnya. Nanti akan ada 2 folder, satu folder khusus video dan satu folder khusus teksnya. Dan itu harus karya dari peserta sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada? Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan atau mungkin oh lupa nih, boleh nanti ditanyakan di grup ya, di grup yang sudah dibuatkan. Itu nanti boleh tanya-tanya ke situ, nanti insya Allah kita akan respons secepatnya. Oke, mungkin dari kami. Dari kami cukupkan sampai ya. di sini ya Pak ya. Ya, betul. Sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi pemaparan juklak serta juknis dari mata lomba dai ya. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami dengan sebaik-baiknya dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya juga. Oke. Nah, itulah tadi pemaparan ya lomba setiap mata lomba dari Al-Mustari Competition ya. Nah, untuk acara selanjutnya adalah kita akan beranjak kepada penutup. Nah, karena waktu juga sudah semakin sore, ya, alhamdulillah acara demi acara sudah berjalan dengan lancar ya. Nah, tadi sudah clear, sudah dipaparkan ya, ada sesi tanya jawab dari setiap PJ lomba. Nah, mungkin sekali lagi diinformasikan apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait lomba Al-Mustari Competition 2023 mungkin bisa nanti kontak personnya saja ya, langsung di chat atau nanti bisa chat di forum ya, di forum setiap lomba ya. Karena setiap PJ sudah membuat grup ya, grup dari setiap mata lomba nanti bisa ditanyakan di grup tersebut ya. Oke. Acara demi acara sudah terlewati dengan lancar, maka dari itu sudah saatnya saya, Ibu Reva sebagai MC, sudah saatnya untuk undur diri ya, untuk undur diri. Terima kasih kepada seluruh para pendamping lomba yang sudah hadir di acara technical meeting pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Juri serta panitia lomba Al-Mustari Competition, dan terima kasih pula kepada Yayasan Al-Mustari yang sudah mendukung acara ini dari awal dan insya Allah sampai akhir ya. Nah, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan sukses. Oke, sekali lagi saya informasikan, ayo kirim peserta lombanya sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan peluang yang lebih besar menjadi juara favorit ya. Oke, nah mungkin cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak dan Ibu semuanya izin ditutup ya link Zoom-nya.